Baik, saya yakin ya tidak satu pun mahasiswa kita di sini yang belum belajar terjemahan ya, translation theory. Saya yakin itu ya, meskipun eh, kedalamannya mungkin bisa berbeda-beda ya. Oke. Eh, PowerPoint saya ini masih berbahasa Inggrisnya karena memang dasarnya itu dari bahasa Inggris ya. Tapi meskipun begitu bisa Anda baca dan bisa saya terangkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita mulai dengan kenapa kita belajar translation ya. Why do we study translation? Alasan pertama adalah terjemahan itu menghubungkan dua orang atau dua kelompok orang ya dari budaya yang berbeda ya. Artinya terjemahan itu sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari ilmu budaya ya. Karena dia menghubungkan dua orang dengan dua budaya yang berbeda ya. Artinya mereka tidak saling mengenal bahasanya maupun budayanya. Terjemahan juga merupakan alat atau sarana untuk mengalihkan atau mentransfer ilmu dan teknologi dari sumber ya, dari bahasa sumber atau dari budaya sumber ya. Terjemahan seperti suluh ya, torch di kegelapan. Ya, dengan suluh itu kita dapat melihat jalan kita. Jadi ini terjemahan merupakan alat penerang ya, alat penerang di kegelapan. Coba bayangkan ya, bayangkan misalnya kita dapat sebuah teks dari berbahasa asing yang tidak sama sekali kita kenal ya, kita pahami. Padahal kita ingin tahu ya, apa isi teks itu. Tapi karena kita tidak tahu sama sekali, kita seperti berada di kegelapan ya. Ketika datang seorang penerjemah, lalu dia terjemahkan, baru kita merasa diterangi ya, oleh seorang penerjemah tadi kan. Jadi betul-betul kalau kita tidak tahu sama sekali isi teks itu, arti teks itu, kita sepertinya berada di suatu kegelapan ya. Tidak tahu apa mau kita buat ya, kita tidak bisa bergerak karena kita tidak bisa melihat kan itu. Kemudian terjemahan itu sebetulnya bukan suatu ilmu baru atau praktek baru ya. Terjemahan atau praktek terjemahan sudah ada ya sejak eksistensi peradaban manusia kan, bukan hal baru ya. Nah, nanti ketika kita nanti belajar apa, mau lihat apa, satu jenis terjemahan yang dikatakan intralingual translation ya. Nanti akan kita lihat buktinya bahwa seorang anak pun, anak kecil, sudah meminta terjemahan ya. Contohnya begini, ketika dia mendengarkan istilah baru dari orang tuanya atau dari temannya, lalu dia bertanya, oh itu apa ya, katanya, apa itu. Nah, lalu si orang tua atau si orang lain yang di sampingnya itu menjelaskan, ini maksudnya ini, artinya ini ya. Itu sudah termasuk intralingual translation, tapi bukan inter ya. Ada inter kan, ada intra ya. Inter artinya itu paraphrasing ya, atau rewording. Nah, dijelaskan dengan
menggunakan kata-kata lain. Jadi sebetulnya praktik terjemahan itu sudah ada ya. Dari ketika adanya peradaban manusia itu bukan hal baru ya, bukan hal baru. Baik. Kalau ada pertanyaan tentang itu, tentang kenapa kita belajar terjemahan, atau kenapa terjemahan itu penting, itu sama artinya ya. Ya, kelas kita ini kelas diskusi ya, bukan one way, bukan one way teaching ya. Ini two ways ya, dua arah. Saya bicara, Anda pun boleh bicara ya. Jadi jangan segan-segan ya. Saya lebih suka kuliah seperti itu daripada hanya saya nerangkan aja gitu kan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aja ya. Izin bertanya, Prof, mengenai Silakan. translation. Dengan Untuk siapa ini? translation ini, iya, Prof, saya mau bertanya. Yang dari Barus ya? Saya, Prof, Dian dari USU. Oh iya ya, oke. Untuk konsep ya, Prof, antara translation dengan interpretation itu sama nggak, Prof? Apakah dalam penerjemahannya ya, Prof? Yang satu kan tulisan, yang satu lagi lisan ya, Prof? Apakah dalam Ya, bentuk konsep sebetulnya atau kalau konsepnya sama aja ya, sama aja. Cuma kan pelaksanaan yang berbeda kan. Satu tulisan, satu lisan kan gitu. Kalau konsepnya ya tetap, tapi itu termasuk dua-duanya termasuk interlingual translation, bukan intra ya, bukan intra ya. Kalau intra kan dalam bahasa yang sama, kalau inter kan dari suatu bahasa ke bahasa lain kan, bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Itu, ya. Cuma pelaksanaannya lah, tapi nanti akan kita bicarakan lebih banyak ini ya, apa sebetulnya bedanya written translation dengan oral translation atau interpreting ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, iya. Ada yang lain? Saya, Prof. Ya. Izin bertanya, Prof, tentang translation ini. Apakah selamanya translation itu hanya seputar kata-kata atau kalimat? Apakah bisa kepada hal-hal yang lain yang sifatnya benda atau perlu terjemahan yang lainnya? Kalau terjemahan benda atau tanda-tanda itu kan itu namanya intersemiotic ya, intersemiotic translation ya. Penerjemahan dari satu lambang ke lambang yang berbeda kan gitu. Ya, itu namanya intersemiotic kan. Ya, kalau ada daripada ditulis misalnya begini, dilarang merokok bagi orang yang ada di ruangan ini kan gitu. Itu kan bahasa verbal ya, bahasa verbal. Tapi kita alihkan ke bahasa non verbal atau semiotic sign ya. Kita buat gambar rokok yang sedang menyala, berasap dan disilang. Nah, itu kan semiotik ya. Itu terjemahannya. Terjemahan dari tadi ya. Dari bagi orang atau bagi orang lah ya, bagi orang-orang yang ada di ruangan ini dilarang merokok. Nah, kan yang dilarang kan yang di ruangan itu kan. Kalau di luar kan nggak dilarang kan itu. Jadi kita buat menjadi itu tadi ya, gambar rokok yang menyala disilang, ya, artinya sama kan. Itu barangkali yang ditanyakan ya. Kemudian tidak usah kita mengatakan menerjemahkan kata, menerjemahkan menerjemahkan frasa atau kalimat ya. Kita konsisten saja kita menerjemahkan teks ya. Nah, lebih tepat ya. Menerjemahkan teks. Walaupun dia kata itu sudah termasuk teks ya, karena bahasa itu kan selalu selalu didukung oleh
konteks ya. Nah, tidak selamanya kita itu menyampaikan bahasa atau menyampaikan makna dengan konteks yang lengkap. Tidak selamanya kan. Kadang-kadang cuma satu kata saja, tapi itu sudah berfungsi seperti kalimat, ya kan? Nah, jadi bagus kita katakan teks saja ya, teks ya, tidak bukan kata ya. Oke, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita coba ya, the nature of translation. Apa sebenarnya terjemahan itu? Ya, apa sifat-sifat terjemahan itu? Kita mulai dengan beberapa definisi ya. Nanti kalau kita lihat hampir sama apanya itu ya. Hampir sama maknanya ya. Hanya sedikit-sedikit berbeda ya. The replacement of textual material in one language or source language by equivalent textual material in another language. Ini definisi Catford. Catford itu salah seorang perintis ilmu terjemahan ya. Malah bukunya pun tahun 65 ya. Jadi pergantian ya, textual material ya, dalam satu bahasa yang selalu disingkat dengan source language dengan material tekstual yang sepadan ya, equivalent di bahasa yang lain ya, atau bahasa sasaran. Catford tidak mau mengatakan menggunakan kata exact ya, dia hanya mengatakan equivalent ya, yang sepadan katanya, karena agak sulit mencari terjemahan yang persis atau exact, itu agak sulit ya. Dia lebih senang mengatakan equivalent, sepadan ya, sepadan itu. Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style. Nah, ini baik oleh Nida dan Tabor. Ini juga termasuk juga perintis-perintis ilmu terjemahan ini. Tahun 69 ya. Mereka juga tidak menyebutkan kata tepat ya, tepat di sini. Tapi mereka mengatakan closest natural equivalent. Ya, padanan yang paling dekat gitu ya. Itu yang dicari ya, tapi ya, dia tambahkan ada stylenya ya, bukan hanya meaningnya saja, tapi juga ada stylenya ya. Ya, sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa sasaran ya. Karena ini dia menyangkut budaya ya, menyangkut budaya. Translation is a craft consisting in the attempt to replace a written message or statement in one language by the same message and or statement in another language. Ini Newmark ya, Newmark ini agak belakangan ya, tidak seklasik Catford sama siapa, Nida dan Tabor ya. Ya, merupakan suatu usaha untuk mengganti written message ya. Ini kalau translation ini dikatakan written message ya, berita ya, atau berita tertulis ya, atau statement atau pernyataan dalam satu bahasa by the same end or statement. Dia mengatakan the same ya, same. Kalau siapa tadi yang dua terdahulu tadi mengatakan equivalent ya, padanan. In another language ya, dalam bahasa yang lain. Yang ketiga, yang berikut,
Translation consists of transferring the meaning of the source language into the receptor language. This is done by going from the first language to the second language by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred and must be held constant. Nah, ini oleh si Larson ya, lebih baru lagi. Bukunya itu namanya Meaning Based Translation ya. Nah, ini bukunya sangat bagus ya, buku si Larson ini, karena dia sudah dia akan menjelaskan bahwa ilmu terjemahan itu merupakan interdisciplinary studies ya, bukan satu ilmu yang berdiri sendiri, tapi dia berkaitan dengan berbagai macam ilmu, terutama dengan budaya ya, dengan semantik ya. Nah, dijelaskannya di bukunya itu. Maka dia mengatakan transferring the meaning of the source language into the receptor language ya, bahasa sasaran ya, meaning ya. This is done by going from the first language to the second language by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred. Maknalah yang kita pindahkan ya, dan harus konstan ya. Hanya bentuk yang bisa berubah ya. Kalau bentuk boleh berubah ya, nggak ada masalah ya. Mungkin satu kata ya, satu kata dalam bahasa sumber bisa menjadi satu kalimat dalam bahasa sasaran, nggak masalah ya. Tapi sepanjang maknanya sampai kan gitu ya. Itu biasa kan dalam terjemahan dalam bahasa ya. Orang Batak hanya satu kata, hanya satu macam greeting ya, greeting ya, cuma satu kata aja, horas saja ya. Orang Indonesia kan atau orang Inggris kan bisa 4 macam ya, good morning, good afternoon, good evening, good night kan gitu. Orang Batak cuma satu aja, horas, kapan saja pun kan gitu. Ini nggak dipersoalkan itu, yang penting maknanya yang sampai ya. Jadi orang Arab pun cukup assalamualaikum ya, anytime, kapan aja kan, baik pagi, baik siang, baik malam gitu kan. Tapi orang Inggris dan juga orang Indonesia dibedakannya kan. Kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, malam selamat malam ya. Nah kalau kita kapanpun mau jumpa sore atau jumpa malam tetap selamat malam kan, mau pisah pun selamat malam. Orang Inggris lain lagi kan, kalau jumpa good evening ya, di malam hari, kalau pisah good night kan gitu. Nah, jadi tidak bisa kita terjemahkan secara harafiah ya. Nah, makna yang kita sampaikan ya. Intinya begitu aja terjemahan ini ya. We just transfer the meaning of the text we are translating into the target language. Jangan hiraukan bentuknya ya. Bentuknya boleh berubah-ubah. Ya. Memang tidak ada kan dua bahasa yang sama kan. Nanti kalau Anda belajar kontrastif linguistik, Anda akan tahu jelas bahwa tidak ada dua bahasa yang sama. Tapi kalau makna itu universal ya, dia konsisten makna itu. Makna tidak pernah dua ya. Kalau dua makna, nah itu jadi ambigu ya. Hanya satu makna. Tetapi cara menyampaikan makna itu bisa bermacam-macam ya. Artinya simbol ya, bentuk lahir untuk menyampaikan makna itu bisa bermacam-macam ya. Oke. Ada pertanyaan atau ada tambahan
Silakan tambahkan kalau merasa ada yang perlu ditambahkan ya. Ya, ada pertanyaan tentang definisi terjemahan? Ya, tadi ada kata style ya, kata style yang disampaikan oleh siapa tadi itu? Nida and Saber. Iya. Karena memang style itu kan memang bagian dari bahasa juga ya. Bagian dari bahasa ya, ada tergantung di mana kita menggunakan bahasa itu kan, atau tergantung dalam situasi bagaimana ya. Tentu kita sesuaikan stylenya itu maksudnya tadi ya. Oke, jadi istilah terjemahan itu sendiri memiliki beberapa makna ya. Istilah terjemahan bisa mengacu ke general subject field ya, atau bidang ilmu itu kan. Kemudian bisa mengacu kepada the product. Yang kita maksud dengan the product ini adalah the text that has been translated. Jadi teks yang sudah diterjemahkan. Itu kita katakan terjemahan ya, translation. Atau the process, the act of producing the translation. Otherwise known as translating. Bisa juga mengacu kepada proses ya, proses atau pengerjaan ya, atau pelaksanaan terjemahan itu. Jadi bisa mengacu kepada hasil terjemahan itu, bisa juga mengacu kepada proses terjemahan itu. Ya, karena maksudnya istilah terjemahan ya translation itu ya. Jadi bukan hanya mengacu kepada hasil terjemahan, bisa juga mengacu kepada proses penerjemahan. Makanya ada dua istilah sekarang ini ya, ada translation dan translating ya. Dulu hanya satu kata saja translation kan, dan dia mengacu ke dua makna tadi kan, produk dan proses ya. Sekarang sudah dibedakan dia. Kalau translation saja bisa mengacu kepada hasil terjemahan ya. Kalau kita mengacu kepada atau menyampaikan makna proses ya, pelaksanaan terjemahan, kita gunakan kata translating ya, translating. Kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia, translation kita padankan dengan terjemahan, sedangkan translating kita padankan dengan penerjemahan ya. Jadi dia mengacu kepada proses ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya, kita dapat beberapa di sini dari definisi tadi. Yang pertama, replacement of written source text by the closest natural written target text. Ya, penggantian teks sumber tertulis dengan teks dalam bahasa target yang paling alami ya, natural. Jadi kita tidak mengatakan seperti saya ulang kembali, tidak mengatakan exact, itu agak susah ya, tapi paling mendekati ya. Kemudian the transfer meaning of the source text into the target text gitu ya.
ya, transfer makna dari source text into the target text, ya. Pemindahan makna teks sumber ke dalam teks sasaran, ya. Kemudian terjemahan sebagai produk dan terjemahan sebagai proses, ya. Kemudian dua bahasa yang berbeda. Saya bisa nambahkan sedikit ya contoh kenapa definisi itu tidak mau mengatakan exact ya, karena dalam terjemahan hampir tidak bisa ya gitu. Mungkin Anda saya yakinnya bahwa padanan yang tepat dari widow dalam bahasa Inggris adalah janda bahasa Indonesia ya. Mungkin Anda yakin betul ya. Anda yakin betul sepadan itu ya, atau tepat lah. Yakin nggak? Terjemahan dari widow dalam bahasa Indonesia adalah janda, betul tidak? Kalau dari kamus iya, Prof. Kalau dari kamus, kamus iya. Janda tapi janda yang ditinggal mati gitu harusnya, Prof. Widow. Nah, itu. Jadi ternyata tidak tepat kan, tidak exact kan? Ya. Kalau janda bahasa Inggris itu seorang istri yang ditinggalkan karena kematian kan? Karena kematian suami kan? Nah, itu janda. Bahasa Indonesia tidak, bahasa Indonesia boleh pisah cerai, boleh pisah mati ya, tetap janda. Jadi kan enggak 100% kan? Tidak 100%. Nah. Jadi sama dengan apa misalnya? Kalau kita terjemahkan misalnya rumah orang Eskimo itu kan namanya igloo ya, igloo. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia rumah ya, enggak tepat juga ya. Hanya padanan budayanya yang tepat ya, padanan budayanya. Tapi kalau yang sebenarnya tidak tepat karena orang Eskimo kan tinggalnya di rumah es ya. Rumah yang terbuat dari batangan-batangan es kan. Kita tidak, di rumah batu, di rumah papan dan sebagainya kan. Enggak tepat juga, padahal dia hanya tepat dari fungsinya ya, fungsi sebagai tempat tinggal, tapi tidak tepat dengan materinya. Sama dengan kata breakfast di Inggris kita terjemahkan dari sarapan. Secara fungsi sama, karena itu kan makanan pertama di pagi hari ya. Artinya kita tidak ada makan sebelumnya kan. Itulah makan pertama kita. Kan ada makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Cocok dari segi fungsi ya. Tetapi in terms of material, they are quite different ya. Dalam hal bentuk, dalam hal materinya berbeda. Orang Inggris sarapan ya menu utamanya ya roti, susu ya. Orang kita menu utamanya beras ya. Apakah nasi itu gurih, Prof. Iya, apakah itu dimasak ya, di nasi gurih, dibuat jadi lontong gitu kan. Nah, dan minumannya umumnya ya in general itu teh ya, teh manis. Nah, ya itu kita bicara soal the typicality ya, tipikalnya gitu. Bukan nggak pernah kita minum susu, tapi secara umum ya kita minum teh gitu kan. Inggris tidak, dia minum susu ya. Bread and milk ya, kita rice and tea kan gitu. Nah, atau kadang-kadang kopi ya.
Nah, jadi makanya tidak jarang orang mengatakan terjemahan yang tepat gitu ya, tapi dia mengatakan padanan saja ya, padanan ya. Ya, itu pun yang ada kata paling tepat, paling dekat gitu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Terima kasih, Prof. Mengenai konsep kunci ini ya, Prof, ya, Dengan si terjemahan. Dewi Dewi, Nurmala, Prof? Iya, Prof. Iya. Apa ya? Kan menerjemahkan berarti harus mencari kata padanan begitu ya, Prof, ya. Iya. Jika tidak ada lagi kata yang bisa dipadankan dengan bahasa targetnya, apakah boleh, Prof, bahasa itu sendiri dijadikan dimasukkan menjadi terjemahannya, Prof? Contohnya mungkin kata di Indonesia kata jengkol gitu ya, Prof, ya. Kalau diterjemahkan mungkin akan menjadi paraphrase begitu kan, Prof? Apakah boleh, Prof, langsung dia dimasukkan menjadi kata jengkol atau durian mungkin, Prof, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu, Prof? Misalnya bahasa targetnya bahasa Inggris begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Bahasa itu kan dipengaruhi oleh budaya ya, budaya. Budaya itu kan apa ya? Budaya itu kan hasil perbuatan manusia ya, hasil perbuatan manusia atau hasil pikiran manusia kan, karena ada budaya material, ada budaya non material kan gitu. Jadi budaya itu bertujuan untuk mencari sesuatu yang bagus bagi kita kan gitu ya. Nah, budaya sifatnya tidak universal ya, tidak universal. Dia kan bisa berbeda ya dari satu kelompok orang ke kelompok orang lain kan. Yang bagus bagi kita belum tentu bagus bagi orang lain kan gitu. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain pakai tangan kanan kan itu. Contohnya orang Inggris jadi bingung kenapa harus pakai tangan kanan, tangan kiri kan bisa juga, apa bedanya gitu. Itu budaya ya. Kita pakai tangan kanan gitu. Nah, jadi tindakan-tindakan yang terjadi atau dihasilkan oleh budaya kita tentu belum tentu ada di budaya lain ya. Bisa juga ada, bisa juga tidak kan gitu. Demikian juga dengan geografi ya, geografi. Apa yang ada di bumi kita di Indonesia belum tentu ada di bumi yang lain kan gitu. Di negeri kita ada jengkol, ada durian ya, ada rambutan ya, ada salak, tapi tidak akan ada di Inggris ya. Nah, kalau tidak diekspor ke sana kan gitu ya. Nah, jadi maka terjadilah perbedaan kosakata kan, muncullah perbedaan kosakata kan. Kosakata kita tentang tumbuh-tumbuhan seperti durian ada, jengkol ada, petai ada, apalagi salak ada, dan macam-macam kan. Di Inggris tidak ada. Tadi pertanyaannya, bagaimana kita terjemahkan bagaimana kita menerjemahkan kata-kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran kan gitu ya. Kalau memang tidak ada sama sekali, ya kita istilahnya itu apa ya, namanya borrowing ya. Nah, dalam terjemahan itu borrowing ya. Kita pinjam istilah apa itu, istilah bahasa sumber itu kita pindahkan ke bahasa sasaran ya. Nggak ada masalah ya, jengkol nggak apa-apa kalau sama sekali tidak ada, tetapi harus diberi penjelasan ya. Penjelasan ya. Kalau hanya satu kata mungkin bisa kalau hanya satu kalimat penjelasannya bisa kita buat dalam kurung ya. Dalam kurung jengkol misalnya kita jelaskan sejenis tumbuhan yang ciri-cirinya seperti ini dan sebagainya kan.
kalau panjang sekali harus menggunakan anotasi ya, harus dengan penjelasan yang panjang lebar ya, karena butuh penjelasan panjang lebar kan. Misalnya di Inggris atau di Amerika orang nggak tahu apa itu Dalihan Natolu ya, bukan sistem kemasyarakatan orang Batak ya, Dalihan Natolu itu memerlukan paling sedikit 1 lembar penjelasan baru bisa ya. Nah, itu bisa kita buat dijelaskan di luar teks itu ya. Nah, jangan dicampur baur dengan teks itu, nanti orang jadi malas membacanya ya. Nah, karena bagaimanapun orang Inggris tidak mengenal Dalihan Natolu ya. Oke, jadi bisa ya, namanya borrowing ya, borrowing atau penggunaan. Terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, penggunaan loan words ya. Ada yang lain? Saya Prof. Iya. Jamal Prof. Jamal. Ya, ini sedikit pertanyaannya berkorelasi dengan dari Bu Dewi tadi, Prof. Kalau yang diterjemahkan itu semisal kata benda ya, semisal tadi jengkol, petai, mungkin bisa penjelasan yang anotasi seperti itu yang Prof maksudkan. Saya ada sedikit Prof masalah ketika menerjemahkan beberapa bulan yang lalu saya diminta terlibat menerjemahkan buku ajar untuk anak SD. Jadi anak SD ini ya tentu umur usia 12 tahun ke bawah begitu. Kemudian yang diterjemahkan ini bahasa sasarannya adalah bahasa Mandailing, Angkola Mandailing. Jadi ada beberapa kata yang dari ya, bahasa Prof, mana ke bahasa mana? Dari bahasa Indonesia, Prof. Oh, bahasa Mandailing. Iya, ke bahasa Mandailing sebagai bahasa sasarannya. Jadi pada saat itu saya sebagai penerjemah utamanya dan ada yang sebagai seperti reviewer lah begitu, Prof, dari Padang Sidimpuan. Karena kebetulan saya penutur asli Mandailing dan Angkola, Prof. Permasalahan saya adalah seperti yang ditanyakan Bu Dewi Nurmala, tetapi tidak di kata benda, Prof. Kalau kata benda kan itu bisa ya kita usahakan memberi terjemahannya. Tetapi kata-kata kerja, verba gitu, seperti bermain begitu, Prof. Ya, bermain itu kan tidak bisa kita terjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa Mandailing begitu dia. Itu yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana solusinya. Kemudian ada yang kedua. Sebentar ya, sebentar. Ya, Prof. Kalau bermain kan itu artinya bermain-main itu ya. Bukan, dalam konteks begini dia, Prof. Contoh teks lengkapnya ya. Para siswa bermain di dalam kelas. Bermain di dalam kelas. Baru ada lagi kalimatnya, guru mengajarkan permainan, misalkan ada nama permainan bermain peran gitu dia, Prof. Bermain peran di dalam kelas. Itu mau diterjemahkan ke bahasa yang bisa saya katakan bahasanya seperti bahasa sasaran itu bahasa Mandailing yang kosakatanya tidak cukup memadai begitu, Prof. Kalau yang bermain tadi artinya bermain-main kan ada padanannya bahasa Mandailing ya, marmayam ya. Maaf, Prof, saya potong sebentar, Prof. Padanannya itu jadi tidak sesuai begitu dia, Prof, maksudnya. Kan kalau bermain tunggu. Kalau maksudnya bermain itu di alam terbuka kan, jalan ke sana kemari, artinya bukan bermain yang terprogram gitu kan, itu bisa bermayam. Kemana sih Uco lagi bermayam katanya kan, itu artinya main-main, bukan mengerjakan sesuatu yang terprogram, tapi suka lah mau kemana aja dia kan. Tapi kalau permainan kan lain lagi. Kalau permainan kan sudah terprogram gitu, sudah tentu permainannya. Ya, jadi pertanyaan saya itu, Prof, yang model yang dia tidak ada padanannya itu
sangat sulit kan, apalagi bahasa Ya sasarannya itu memang bahasa yang memang begitu ya, memang itu namanya untranslatable ya, tidak tak terjemahkan, tak bisa diterjemahkan, itu biasa ya. Nah, tapi ya dengan kalau kita jumpa kasus itu harus kita gunakan aja dulu apa istilah aslinya, lalu kita buat penjelasan gitu kan. Nah, karena tidak bisa kita terjemahkan ke dalam satu kata yang maknanya itu sama persis kan gitu, karena pengalaman budaya kita juga nggak ada di budaya itu kan, sama beda halnya dengan misalnya kata iklu tadi diterjemahkan ke rumah, itu karena pengalaman budaya kita sama, karena iklu dengan rumah itu fungsinya sama kan, sama-sama tempat tinggal. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya harus kita itu juga harus kita pinjam istilah asing itu lalu kita jelaskan kan gitu. Sama dengan apa dulu apa namanya public house ya dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah mulai ada ya. Itu kan untuk tempat orang tempat orang santai, pulang-pulang dari kerjaan singgah di public house, minum-minum situ, mengadakan permainan kecil-kecilan ya. Artinya bukan permainan sungguhan ya, hanya untuk iseng-iseng aja. Namanya public house. Kita kan konsep itu kan tidak ada kan, public house itu kan apa mau dibuat rumah umum gitu kan. Nah, beda dengan apa? Beda dengan warung kopi ya, warung kopi lain kan. Kalau ini khusus untuk orang-orang yang pulang bekerja sore, lalu pas belum sampai ke rumah dia agak nyantai dulu di public house itu baru pulang ke rumah ya. Nah, saya kira seperti kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya tetap kalau sama sekali tidak bisa terjemahkan, ya dipinjam kata asing itu, istilah asing itu, lalu dibuat penjelasan. Nggak ada cara lain kecuali itu. ya Prof. Kalau seandainya katanya itu kata kerja bisa ya Prof dipinjam ya Ya borrowing nggak itu. masalah, kata apapun boleh aja ya. Baru satu lagi Prof, yang ini Prof pertanyaan saya. Kalau seandainya kata itu padanannya ada tapi tidak lazim atau tidak dipakai dalam bahasa sasaran, itu apakah boleh digunakan gitu Prof? Semisal saya ambil contoh begini. Dalam bahasa Indonesia mengamati gitu dia. Mengamati itu di dalam bahasa daerah, katakanlah di daerah Batak, itu saya sudah cari beberapa referensi mengamati, tidak ada, yang ada mengalat dia Prof. Sementara kata mengalat itu tidak umum dipakai. Apakah itu bisa dipertahankan dia Prof? Itu tadi kan ada istilah style tadi kan. Artinya style juga harus sesuai kan gitu. Kalau memang kalau kata-kata itu sudah menjadi kata-kata arkais namanya, artinya arkaik itu kata-kata lama yang tak digunakan lagi kan. Punya kata kita tapi nggak digunakan lagi, itu kan sifat kata begitu ya. Bisa muncul dan bisa hilang dia kan. Nah, saya berikan contoh. Mungkin tidak semua di kelas ini yang masih ingat atau tahu ya bahwa kata pacar itu bukan hanya bermakna teman dekat ya, teman dekat lain jenis ya, tetapi juga daun tumbuhan yang digunakan untuk membuat kuku merah kan. Nah, saya sering kali saya tes itu di mahasiswa saya, ketika saya tanya apa artinya ini, saya sedang nyari pacar. Lalu wah pastilah Pak, artinya kan saya sedang nyari teman dekat. Tidak satu pun yang tahu bahwa daun pacar itu artinya daun tumbuhan yang namanya daun pacar ya, yang digunakan untuk membuat kuku merah ya.
Ketika orang mau menikah biasanya begitu kan. Nah, itu. Jadi dia sudah arkaik ya, arkaik ya. Tak digunakan lagi dalam penggunaan bahasa sehari-hari kan. Jadi Jamal Nasution, apa gunanya Anda terjemahkan dengan kepada kata yang tak dikenal orang lain? Padahal misi terjemahan itu untuk menyampaikan makna ya, makna yang dipahami oleh pembaca bahasa sasaran kan. Kan itu tujuannya kan. Jadi untuk apa dibuat diterjemahkan kalau tak dipahami? Apa tadi terjemahannya tadi bahasa Mandarin? Mangalat, Mengamati? mangalat, Prof. Mangalat. Itu saya dapatkan dari beberapa kamus yang pada saat itu juga kita terlibat juga pengumpulan kosakatanya itu. Tapi itu juga jadi perdebatan juga karena Ya, tidak digunakan ya kan, Prof. saya pun nggak pernah dengar itu, ya. Padahal saya orang Mandarin asli kan gitu. Kamu tahu tidak apa artinya salah satu arti tambang, tahu nggak? Tambang. Ya, Prof, tambang. Iya. Apa artinya tambang? Seorang tahu, Prof. Tidak tahu, Prof. Nah, ya kamu sendiri pun tak tahu kan? Iya. Tambang itu maknanya sudah menyempit ya. Bahasa Indonesia ya, atau bahasa Mandarin ya, bahasa Indonesia lah, dulu bahasa Mandarin pakai juga itu. Tambang itu kan tinggal sekarang artinya adalah tempat apa ya? Tempat menggali barang-barang material berharga ya, seperti emas ya, minyak dan sebagainya kan, perak dan sebagainya. Tapi sekarang sudah hilang bahwa tambang itu bisa berarti ongkos ya, ongkos. Kita naik kendaraan, ongkos artinya. Di Mandailing dulu orang ada istilah menambang, Menambang. Nambang, ya, ya, menambang. Prof. Nah, menambang itu artinya membawa angkot cari sewa. Ya, itu menarik becak ya, Prof. Nah, menambang. Sekarang udah hilang ya, menambang. Ya. Kita pun udah hilang itu kan. Nah, ada dua lah yang sekarang pakai tambang, tali ya, tali tarik tambang katanya kan, tarik tambang dan apa ya, menggali ya, atau tempat menggali barang-barang berharga itu. Tapi yang tambang artinya ongkos sudah hilang ya, itu sudah menjadi arkais namanya kan. Di Malaysia masih pakai sekarang juga ya, makanya kan kemarin ada teman kita ke Malaysia kemarin itu, kita lihat di situ di stasiun kereta api, kita mau naik kereta api dari Penang ke Kuala Lumpur, tambang dari Penang ke Kuala Lumpur 15 ringgit katanya. Lalu kawan saya bertanya, apa itu tambang katanya. Di Malaysia kata tambang itu masih berlaku ya, artinya ongkos ya, ongkos. Nah, itu. Jadi simpulannya kita carilah kata yang memang dipahami oleh pembaca bahasa sasaran ya. Kalau juga tidak bisa, gunakan cara tadi, tetap kita pinjam istilah asing itu, lalu kita jelaskan. Karena cara lain kecuali itu kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sampai jam berapa kita ini komting? Kiki? 9.40, Prof. Oh ya. Harusnya 9.30, Prof. 9.40 ya. Oh, menurut jadwal lah berapa ya? 40 ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini siapa ini udah mungkin banyak pengalaman di terjemahan ini ya. Tapi dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah ya. Di Jamal Nasution ini. Ya, Prof. Terjemahan di Balai Bahasa, Prof. Dari Balai Bahasa. Oh iya ya. Oke, ini tambahan sedikit ya. Ada beberapa nama yang mengacu kepada terjemahan ya, translation.
Naida dengan si Wills dulu mengatakan science of translation, ya. Itu mereka gunakan istilahnya science of translation. Ada juga beberapa ahli yang menggunakan kata translatology, ya, translatology. Kemudian dan yang terakhir translation studies, ini oleh Mona Baker, ya, Hakim dan Munda ini ahli-ahli yang belakangan, ya, yang lebih modern lah, lebih baru, ya. Dan sekarang sudah disetujui oleh halayak bahwa nama resminya ilmu terjemahan itu adalah translation studies, ya. Translation studies, ya, diterima sebagai disiplin akademik yang berkenaan dengan studi tentang terjemahan tulisan, terjemahan lisan maupun dubbing dan subtitling, ya, atau penyuaraan dalam film dan juga subtitling, ya, teks yang digunakan dalam film, ya. Itu juga menyangkut, istilah itu juga menyangkut penelitian terjemahan, pelatihan terjemahan dan juga penilaian terjemahan. Jadi kata translation studies itu sekarang kita gunakan resmi, ya, dalam bahasa Inggris, tapi ya dalam bahasa Inggris, dan menyangkut berbagai disiplin terjemahan, ya, termasuk juga penelitian terjemahan, termasuk pelatihan, juga termasuk penilaian terjemahan. Jadi luas maknanya, ya, translation studies. Sementara istilah yang lain, science of translation, sudah tak digunakan lagi, apalagi translatology, ya, tak digunakan lagi. Ya, kalau masih ada waktu, kalau kita masuk ke jenis terjemahan, ya. Ini menurut Jacobson, ya. Jacobson yang pertama melihat ini, ya, ada 3 macam terjemahan, ya. Yang pertama intralingual translation. Kenapa ini dibuat yang pertama? Barangkali seperti kita katakan tadi, praktek terjemahan itu sudah lama sekali terjadi, ya. Bahkan ketika kita masih anak-anak pun sudah kita lakukan itu, ya. Translation within the same language which can involve rewording or paraphrase, ya. For example, a text designed for adult reading is reworded or paraphrased for children's reading, or a text using many technical terms are reworded into a text using ordinary terms, ya. Orang yang pikirannya terfokus pada terjemahan antar dua bahasa agak sulit memahami ini, ya, memahami jenis pertama ini, ya, yang disebut intralingual translation. Intra artinya ke dalam, ya. Kalau inter antar, ya, antar dua tempat atau dua benda gitu, ya. Kalau intra ke dalam, ya, bukan antar ya, tapi intra. Jadi terjemahan dalam bahasa yang sama, ya, yang menggunakan rewording atau paraphrase, ya. Sebagai contoh, teks yang direncanakan atau didesain untuk bacaan orang dewasa di-reworded atau di-paraphrase, ya, untuk bacaan anak-anak. Teks yang menggunakan banyak technical terms di-reworded atau diganti bahasanya menjadi istilah yang umum. Nah, inilah konsepnya itu, ya.
rewording atau paraphrase ya. Coba dulu sebutkan satu istilah ya. Istilah dari di suatu bahasa, katakan istilah teknis lah dia ya. Lalu Anda usahakan supaya istilah itu dipahami ya, karena mungkin tidak dipahami ya. Tapi gunakan bahasa lain supaya istilah itu dapat dipahami. Itu yang disebut dengan rewording atau paraphrase ya. Siapa bisa beri contoh? Dalam bahasa yang sama ya. Prof, izin Ya. Prof, saya mau Ya. coba Prof. Ya. Saya belum terlalu jelas nih, tapi saya mau coba Prof, karena dalam satu bahasa. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, itu kan banyak bahasanya itu, yang bahasa anak kecil, lalu saya harus meluruskannya atau menerjemahkannya dengan bahasa kita. Misalnya, anak-anak dulu mengucapkan makan itu atan. Bentar ya, bentar. Oke, baik. Bahasa Anda ubah bahasa anak menjadi bahasa yang sebenarnya gitu. Ya, bahasa normal ya. Oke. Ya, bahasa yang normal. Anak-anak kan dulu mengucapkan atan untuk kata makan, Prof kan? Ada beberapa yang lain. Ada anak saya dulu juga menyebutkan gini, Prof. Atit uleya. Terkejut saya waktu anak-anak masih kecil, dia menyebutkan atit uleya. Dia udah sungguh-sungguh menyampaikan kepada saya, tapi saya tidak paham. Lama-lama baru saya dapat memahami, oh atit itu sakit, karena kebetulan di rumah anak-anak berbahasa Indonesia. Atit itu sakit, kemudian uleya itu, ule dalam bahasa Aceh kepala. Jadi di rumah kami itu ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jame, dan bahasa Aceh. Rupanya anak saya menggabungkan ketiga bahasa yang dia dengar di rumah itu ke dalam satu bahasa. Atit uleya itu rupanya sakit kepala. Nah, apakah ini penerjemahan yang sederhana seperti ini yang dimaksud dengan intra tadi, Prof? Yang melakukan terjemahan siapa? Dia juga? Saya Prof. Oh iya. Saya bahasa anak saya terjemahkan sendiri. Apakah yang seperti itu yang paling sederhana nih, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, konsepnya sama aja ya. Sama, Ya. karena memang tidak kita pahami maknanya kan. Nah, jadi digunakan dengan bahasa lain kan gitu. Ya. Dipakai bahasa lain supaya maknanya diketahui ya. Siapa yang bisa beri contoh lain? Terima kasih. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Supaya paham betul kita apa konsep paraphrasing ya. Paraphrase is to say something using different words ya. Izin Prof, ngasih contoh Prof. Ya. Kadang biasa intralingual translation itu digunakan di kedokteran kali ya Prof ya. Kadang kan kalau dokter itu menjelaskan suatu penyakit kepada pasien dia harus menggunakan bahasa awam. Sedangkan ada juga bahasa kedokteran yang merupakan sebenarnya bahasa Indonesia juga. Misalnya menjelaskan tentang ke keluarga pasien, ini pasiennya sudah terkena tekanan darah tinggi, bilangkan hipertensi kan, paraphrasing. Terus ini sudah makin gawat karena kita lihat ada dilatasi pupil lah. Dilatasi pupil itu kan bahasa kedokteran kan Prof, dia menjelaskan ke pasien, ke keluarga pasien, dia bilang pupilnya itu udah membesar. Jadi itu dia paraphrasing, termasuk intralingual nggak sih Prof? Ya, kalau memang istilah kedokteran tadi sudah dibahasa Indonesiakan, ya, tapi tidak juga dipahami, itu bisa. Tapi kalau dia bahasa asing, dia masuk ke interlingual.
Ya. Kalau padanan kata kayak dilatasi pupil sama hipertensi kan termasuk bahasa Indonesia, Prof, yang udah kita adopsi dari bahasa luar. Terus dijelaskan menjadi tekanan darah tinggi dan menjadi pupil yang membesar, itu termasuk intralingual nggak? Bisa. Sepanjang dia sudah menjadi istilah kita kan. Nah, kalau sudah menjadi istilah kita, lalu diberikan penjelasan, itu termasuk intralingual translation. Tapi kalau masih dianggap bahasa asing tadi, ya itu menjadi interlingual. Prof, ini izin ada yang mau tanya, boleh, Prof? Iya. Prof, ini kan kita ada tunarungu wicara yang dia biasanya bicara pakai sign language gitu kan, Prof. Itu termasuk intralingual, dia sign language terus diartikan ke ini. Kan kadang ada yang pidato gitu, pidato misalnya presiden, biasanya kan di situ ada yang menerjemahkan ke sign language. Nah, itu termasuk intralingual atau intersemiotik, Prof? Soalnya kan sign di sini katanya intersemiotik, sign by non-verbal sign. Iya. Saya kira intersemiotik ya, intersemiotik karena lambangnya kan sudah berbeda kan. Oh iya, Pak. Nah, intersemiotik. Ya. Terima kasih, Prof. Oke, saya berikan contoh yang menurut saya bagus sekali ya untuk intralingual translation ini ya, dalam tingkat satu kata ya. Katakan ada orang yang tidak paham, misalnya katakan orang Inggris ya tidak paham artinya island ya, mungkin dia island ya, mungkin dia orang di pegunungan ya, tidak pernah ke laut ya, lalu dia nggak paham apa artinya island itu, maka diparaphrase lah oleh orang yang menyampaikan berita itu, land surrounded by sea ya, land surrounded by sea. Nah, itu termasuk contoh intralingual translation ya. Artinya sama betul, nggak beda. Island, karena memang island itu kan memang daratan yang dikelilingi oleh laut ya. Seperti itulah dia intralingual translation itu ya. To express the same thing or the same meaning using different words ya, untuk menyampaikan dengan kata-kata yang berbeda ya. Kalau Anda pernah melihat atau membaca novel yang bukan aslinya ya, kan. Dulu banyak itu, waktu kami dulu kuliah dulu banyak itu novel Inggris yang di simplified namanya atau di abridged ya. Itu juga merupakan hasil dari intralingual translation. Ya. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata asli lagi ya. Nah, karena dulu novel itu kan didesain untuk orang pembaca dewasa ya, atau pembaca yang pembaca native speaker ya. Tapi ini supaya bisa dipahami oleh pembaca umum yang bukan native speaker atau anak-anak, termasuk anak-anak, maka diubah dia dengan menggunakan bahasa yang lain, bahasa yang sederhana ya. Itu namanya di simplified ya, atau di abridged ya. Biasanya saya lihat jumlah halamannya lebih sedikit ya daripada aslinya ya, dan memang mudah dipahami ya. Itulah dia hasil dari intralingual translation. Saya beri contoh lagi. Katakan siapa ya, si Reski Hoirinatari Horan ya. Anda diundang oleh masyarakat. Di mana kampung si Reski? Kampung orang tua saya di Padang Sidimpuan, Prof. Oke lah, Padang Sidimpuan ya. Ilmu Anda linguistik ya? Iya kan? Iya, Prof. Oke ya. Anda diundang oleh masyarakat Sidimpuan untuk menyampaikan kepada mereka apa itu linguistik itu.
Mereka belum pernah dengar itu. Apa itu linguistik? Pernah dengar. Lalu Anda siapkanlah apa namanya, katakanlah pidato ya, atau teks Anda untuk bicara soal linguistik di masyarakat kampung itu ya. Apakah Anda akan membawa istilah linguistik yang sangat teknikal bagi kita di sini ya, seperti misalnya phrase ya, clause dan sebagainya kan, misalnya lah ya contoh, atau fonem, morfem ya, efiksis. Apakah Anda bawa juga ke sana seperti yang kita gunakan di sini? Ini masyarakat Anda, masyarakat yang tidak tahu sama sekali linguistik ini. Tidak, Prof. Pasti akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dimengerti. Misalnya kata fonem akan kamu ganti menjadi apa? Kata apa, maaf, Prof? Kata apa tadi, maaf, tadi ada kereta lewat, saya nggak dengar. Fonem. Fonem. Kalau itu kan teknikal sekali ya, Prof. Mungkin saya akan menggantinya dengan kata atau bunyi. Ya, bunyi kata ya, bunyi. Bunyi ya, bunyi. Ya. Sebuah bunyi gitu kan. Nah, jadi apa yang Anda lakukan itu adalah intralingual translation ya. Ketika Anda diundang lagi bicara untuk orang-orang mahasiswa, mungkin nggak perlu Anda buat seperti itu kan, tetap Anda gunakan yang aslinya kan gitu. Ya, jadi itulah apa ya, makna intralingual translation. Pada umumnya akan didominasi oleh apa ya, pemakaian sinonim ya, sinonim yang lebih apa ya, sinonim yang lebih umum dipakai kan gitu. Ya. Apa dulu istilahnya itu? Kalau kata infus itu di kedokteran apa ya? Infus. Itu istilah teknis ya, infus ya. Memasukkan apa tuh? Cairan ya. Cairan ke dalam tubuh ya. Begitu kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, itu. Kalau dulu orang awam mengatakan, sekarang sudah mulai paham orang semua infus. Tapi kalau dulu Jarum gantung. jarum gantung katanya kan, jarum gantung. Jarum gantung. Nah, tapi sekarang nampaknya udah paham infus sekarang ya. Nah. Jadi itu pekerjaan apa juga, intralingual translation juga itu kan. Kalau digantinya infus menjadi jarum gantung gitu. Baik, saya kira sudah jelas ya apa itu intralingual ya. Interlingual saya kira tidak perlu kita jelaskan lagi, sudah tahu semua kan ini. Dan paham, Prof. Ketika orang bicara tentang terjemahan, ini yang kesini pikiran orang ya, ke interlingual translation ya, nah, tidak ke hal-hal lain ya. Intersemiotik ini pun sudah dipahami betul ya, ya karena memang ada saatnya kita menggunakan simbol ya, simbol kadang-kadang lebih apa ya, lebih efektif dan efisien daripada verbal language ya. Ada saatnya verbal language itu terlalu panjang ya, terlalu rumit, maka digunakanlah simbol ya. Itu ketika Anda naik kendaraan di pinggir di jalan, Anda merasa lapar ya atau haus gitu kan. Nah, ketika Anda melihat simbol apa namanya, sendok dan garpu bersilang ya, nah, itu Anda tahu bahwa di depan ada restoran ya, ada tempat makan gitu kan. Nah, karena lebih apa, karena Anda kendaraan kan nggak bisa, harus berhenti lah baru bisa membaca ya, membaca daripada ditulis di hadapan atau di beberapa meter ke depan ada tersedia rumah makan ya, atau
warung kopi, kan lebih panjang ya. Cukup disimbolkan saja kan, disimbolkan saja dengan garpu dan sendok bersilang gitu, cukup. Nah, ketika sebuah pesawat menuju terminal, bagi pilot itu lebih enak melihat simbol yang digunakan oleh apa namanya, katakanlah istilahnya tukang parkir pesawat itu ya, dengan melihat gerakan-gerakan tangannya ya, kemana pesawat akan diarahkan gitu kan. Nah, daripada pakai tulisan atau diucapkan malah nggak, agak sulit kan gitu ya. Tapi cukup pakai apa saja, pakai simbol ya, gerakan ya, pakai gesture saja. Jadi ini punya banyak sekali ya, banyak sekali terjemahan intersemiotik yang membantu kita dalam apa ya, dalam kehidupan ini. Coba Anda lihat di keyboard komputer Anda itu banyak sekali simbol di situ ya, simbol itu ya. Ada gambar apa, gambar mikrofon yang disilang ya supaya tak menggunakan itu. Ada yang mikrofon pakai garis ya, artinya negatif ya untuk menurunkan volume suara. Ada yang positif ya untuk nambah suara, macam-macamnya. Jadi ini semua termasuk intersemiotic translation ya, to say, to express the same meaning using non-verbal symbol ya. Kalau yang verbal itu kan yang ditulis dan diucapkan, katakan ya verbal symbol ya. Tapi kalau yang disampaikan dengan di luar itu dikatakan non-verbal symbol atau semiotic symbol. Nah, ya. Tapi tentu juga tidak semua ya, semua makna disampaikan dapat disampaikan dengan semiotic symbol kan. Saya tidak tahu apakah itu bisa dilambangkan, misalnya apa kabar gitu ya. Bisa nggak pakai apa? Pakai semiotic symbol, apa kabar? Bisa? Jamal? Bisa kamu ganti dengan makna apa kabar dengan semiotic symbol? Tidak, Pak. Saya tidak bisa, Pak. Rostina Taib, bisa kamu ganti dengan simbol kalau semiotik? kita ganti Bentar. dengan Sebentar, ini yang lain ya. Oke. Nah, yang lain. Bisakah kamu gunakan simbol untuk menyatakan makna saya sedang jatuh cinta? Sepertinya sulit, Prof. Kalau ini saya bisa, Prof. Apa itu? Yang Mungkin mana kalau bisa? saya lambangkan dengan tanda hati. Itu anak muda tuh. Lagi dia, Prof. Iya, Bu. Di panah, Prof. Gambar hati di panah. Cinta Mungkin pakai bisa ini, Bang. dilambangkan dengan dewa cinta itu, Prof, yang cupid itu, Prof. Oh gitu. Oh. Iya. Anak zaman Cupid. sekarang gini, Prof. Itu ada Hati ada pakai simbolnya. tangan. Oh, hati dicucuk panah gitu kan? Bukan. Oh, lambang love itu ya? Iya, lambang love yang gini tuh loh, Kak. Tuh. Dia pakai Korea. iya Korea. Sarange. Ya. Kalau saya sedang lapar, bisa nggak? Memegang perut, Prof. Yang perut. Nah, itu kan bisa ambil, bisa sakit perut juga kan? Sakit perut. Nah, bisa masuk angin.
ya. Nah, jadi agak-agak sulit juga ya kalau mengandalkan apa ya, mengandalkan intersemiotic translation kan. Tapi sekali nanti ada saatnya memang itu lebih efektif dan efisien ya. Nah, dia tidak perlu tempat panjang gitu kan, luas ya. Cukup satu simbol saya sudah banyak maknanya kan. Seperti simbol tadi dilarang merokok di ruangan ini, cukup gambar rokok yang menyala berasap disilang ya, itu aja kan gitu. Dan harap diingat bahwa semiotik simbol ini kan tidak apa ya, tidak universal ya, tidak universal. Dia tidak dipahami oleh semua budaya kan. Caranya macam-macam kan. Mungkin ada yang universal ya, seperti gambar hitam, warna hitam itu melambangkan apa? Duka. Duka cabang. Duka ya. Nah, berduka ya. Nah, itu kelihatannya agak-agak universal ya. Tapi merah nggak tentu juga apakah itu merah itu melambangkan makna yang sama. Malah di Aceh, Prof, lambang duka itu untuk orang meninggal, kalau yang meninggal itu bangsawan di kampung saya, itu warna kuning, Prof. Payungnya harus payung kuning atau kainnya kain kuning. Nah, warna Gitu. kuning ya. Iya. Mungkin sama dengan Melayu ya. Kalau merah gimana? Umumnya apa simbol merah itu? Merah. Di Batak merah itu juga untuk yang meninggal dong. Yang meninggal juga ya. Nah. Iya. Kalau untuk Bendera merah untuk orang Batak. Kalau Chinese warna merah dia biasanya keberuntungan, kegembiraan gitu. Makanya orang itu kalau tahun baru kan merah pakainya, Prof. Bisa juga melambangkan apa ya, saat-saat kritis gitu ya. Oh, kalau di kedokteran ya Prof, merah gawat. Nah, itu jadi Merah. harap diingat bahwa simbol semiotik ini tidak boleh katakan 100% universal ya, nggak bisa ya, bisa berbeda-beda ya. Jadi sama dengan apa ya, sama dengan greeting ya. Itu kan greeting itu kan kita artinya mengucapkan salam kepada teman ya gitu. Kalau kita kan bersalaman ya, bersalaman gitu kan. Kalau orang Jepang kan tunduk ya, tunduk. Bukan tunduk seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa kan tunduk sedikit saja. Ini kan tunduk hampir 90 derajat ya. Nah, kalau orang New Zealand itu laga hidung ya, laga hidung itu salamannya kan. Laga hidung, saling menggosokkan hidung. Orang Afrika, tapi bukan semua Afrika ya, ada satu daerah aneh apanya, ucapan salamnya itu saling meludahi ya, saling meludahi ya. Nah, itu aneh itu. Nah, macam-macam ya, itu simbol-simbol semiotik semua kan. Kalau kita salaman, orang Arab salaman, orang Jepang tunduk, orang Jawa salaman juga, tapi tunduk juga ya, tundukkan juga kepala, apalagi kepada yang senior kita kan gitu. Orang New Zealand, orang penduduk aslinya ya, laga hidung, orang Afrika, satu daerah saling meludahi. Jadi ini semua beda-beda ya. Nah, walaupun dia semiotik, tapi juga sama juga dengan bahasa ya, dengan bahasa verbal ya, tidak bisa sama semua ya, bisa berbeda-beda ya. Ada komentar tentang ini, tentang intralingual, interlingual dan intersemiotic translation. Ada pengalaman-pengalaman yang lain ya.
Oh, udah habis waktu kita ya? Sudah, Prof. Udah habis waktu kita? Iya, Prof. Sudah, 9.40, Prof. Ini 9.45. Ya, ada kelas setelah ini? Kosong, Prof. Kosong ya. Oke lah kalau begitu kita berakhir di saat ini dan kita bertemu hari Sabtu ya. Ini kan kelas pengganti ya. Iya, Kelas pengganti Prof. yang gagal Iya, Prof. gagal Sabtu kemarin ya. Iya, Prof. Oke, Ya, Prof. oke lah kita lanjutkan hari Sabtu ini ya. Jadi saya akan terus komunikasi dengan komting kita ya, dengan Kiki Wardana ya. Oke, soal Terima kasih, Prof. perkuliahan kita ini ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa Sabtu ini ya. Oke. Iya, Prof. Oke, see you again ya. Makasih banyak ya, Prof. Thank you, Prof. Ya, Terima kasih, ya. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ya.